Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai pembuatan PCB pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Namun sebelum memasuki materi, Bapak akan menyampaikan terkait dengan pencegahan virus COVID-19 berdasarkan buku panduan pencegahan COVID-19 dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. COVID-19 merupakan virus baru penyebab saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinisnya yang pertama yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Untuk pencegahannya, yang pertama sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat cukup, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Memang sampai saat ini belum tersedia vaksin COVID-19. Cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ada 6 langkah. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun sampai telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Waktu paling efektif untuk mencuci tangan menggunakan sabun yaitu selama 60 detik. Dan 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Cara memakai masker yang benar, secara umumnya orang sehat tidak perlu menggunakan masker. Siapa saja yang perlu menggunakan masker, yaitu jika Anda demam, batuk, atau pilek, jika Anda sedang berangsur pulih dari sakit. Itu yang perlu menggunakan masker. Dan bagaimana cara menggunakan masker? Yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman jenis makanan, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, konsumsi lauk pauk, protein tinggi, konsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Etika batuk. Yang pertama, gunakan masker atau dengan tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jangan lupa, ketika menggunakan tisu, maka buanglah tisu tersebut ke tempat sampah. Jika menggunakan tutup mulut menggunakan tisu. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di antaranya, makan dengan gizi seimbang, olahraga istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan,
minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan dan jangan lupa berdoa. Ada beberapa istilah yang muncul ketika terdapat wabah virus corona di Indonesia. Yang pertama adalah social distancing atau jaga jarak. Ini merupakan pencegahan virus corona. Libur 14 hari dapat menyelamatkan ribuan nyawa karena masa penularan virus COVID-19 2-14 hari sampai muncul gejala. Apabila seseorang menunjukkan gejala, maka penularan akan berhenti sampai di situ karena orang tersebut tidak kontak dengan orang lain selama 14 hari. Langkah-langkahnya menghindari keramaian, jaga jarak, hindari bersentuhan dengan orang lain, mengurangi penggunaan transportasi umum, menghindari kunjungan ke tempat umum, bekerja, belajar, dan aktivitas lain di rumah untuk sementara waktu. Posko Terpadu Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 Jawa Tengah. Berikut hotline yang bisa dihubungi dan update selalu di corona.jatengprof.go.id, portal resmi persebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Selanjutnya, ini adalah istilah-istilah dari mewabahnya virus corona di Indonesia. Yang pertama adalah istilah lockdown. Kamus Merriam-Webster mencatat peningkatan pencarian kata lockdown. Menurut situs itu, kata lockdown dicari masyarakat setelah thedailybeast.com menggunakan kata lockdown dalam salah satu judul artikel pada 12 Maret 2020. Lockdown atau pencegahan merupakan tindakan atau kondisi darurat ketika masyarakat dicegah memasuki atau meninggalkan sebuah area atau bangunan tertentu selama ancaman bahaya berlangsung. Isolasi dilakukan untuk memisahkan orang yang memiliki penyakit menular dari mereka yang sehat. Sementara karantina diterapkan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang sehat yang mungkin terpapar penyakit menular untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi. Memang untuk beberapa negara sudah menerapkan lockdown. Di antaranya ada di Jepang, Korea Selatan, Filipina, Mongolia, Italia, Irlandia, Denmark, Norwegia, dan China. Nah, saya jelaskan mengenai perbedaan dari ODP, PDP, dan suspek virus corona. ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dengan status ODP belum menunjukkan gejala sakit. Orang ini di kategori ini sempat bepergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona sehingga harus dilakukan pemantauan. Yang kedua, pasien dalam pengawasan. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. PDP harus betul-betul diberlakukan dengan baik karena sudah jadi pasien. Yang ketiga, suspek. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit corona dan juga diduga kuat sudah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Selanjutnya, pasien suspek COVID-19 akan diperiksa spesimennya menggunakan dua metode, yaitu PCR dan genome sequencing. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengubah penerapan social distancing menjadi physical distancing. Mengapa itu diganti? Ide mengganti yaitu menjernihkan pemahaman perintah untuk tetap di rumah, bukan tentang memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tapi menjaga jarak fisik agar virus tidak menyebar. Karena physical distancing itu menjaga jarak fisik, sedangkan social distancing itu menjaga jarak sosial. Social distancing penekanannya bukan hanya jarak fisik atau satu dengan yang lain, tapi bisa menciptakan kecenderungan menutupi diri secara sosial. Sementara physical distancing itu hanya menekankan jarak fisik satu dengan lainnya tanpa terpisah secara sosial.
Saat di kerumunan bisa menjaga jarak 1-2 meter. Maksud dan tujuannya itu juga baik. Interaksi terjaga melalui media sosial, jangan membuat saling terisolasi. Apalagi pada zaman sekarang sudah banyak menggunakan media sosial yang bisa digunakan seperti untuk video call atau yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat mengenai pembuatan PCB pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nantinya akan dijelaskan mengenai alat dan bahan, membuat rangkaian PCB, mencetak gambar rangkaian PCB, melarutkan papan PCB, mengebor PCB, dan video tutorial pembuatan PCB. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu papan PCB polos, kertas HVS, uang koin, bor PCB, lotion anti nyamuk, mika plastik, wadah untuk melarutkan PCB, gunting, amplas halus, dan ferriklorid. Rangkaian PCB dapat dibuat secara manual menggunakan spidol permanen atau bisa menggunakan software pada PC atau laptop. Software yang dapat digunakan diantaranya Proteus, Eagle, Livewire, PCB Wizard, Circuit Wizard, Deep Trace, Express PCB, dan masih banyak yang lainnya. Untuk cara mencetak gambar rangkaian PCB, yang pertama, setelah gambar rangkaian selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mencetak di kertas. Print gambar rangkaian pada kertas HVS menggunakan print laser dengan posisi mirror. Jika print gambar menggunakan printer biasa, maka selanjutnya gambar harus difotokopi. Setelah diprint, potong kertas sesuai ukuran layout. Jika PCB terlihat kotor, bersihkan terlebih dahulu PCB dengan air menggunakan amplas halus agar layout menempel dengan baik nantinya. Campurkan lotion anti nyamuk dengan sedikit air, aduk hingga merata. Oleskan cairan lotion anti nyamuk plus air tersebut ke permukaan PCB hingga merata. Kemudian, letakkan kertas hasil print laser atau fotokopi desain PCB. Ingat, permukaan yang ada tintanya menghadap ke lapisan tembaga PCB, ke atas PCB yang telah dilumuri lotion anti nyamuk tersebut. Jika dirasa masih kurang basah, maka dapat dilumuri lotion anti nyamuk di atas kertas. Selanjutnya, tutup dengan mika plastik. Gosok permukaan mika plastik dengan uang koin hingga merata. Jika perlu, gosok sambil ditekan. Setelah digosok merata, coba buka pelan-pelan mika plastik beserta kertas fotokopi desain PCB sambil dicek apakah tinta telah menempel sempurna ke lapisan tembaga papan PCB. Jika ada bagian yang belum menempel sempurna, tutup lagi. Kemudian, gosok pada bagian yang belum menempel tersebut. Cek lagi hasilnya. Lakukan hal ini hingga seluruh jalur menempel ke PCB dan kertas jadi kosong atau tidak terdapat lagi tinta. Bilas dengan air bersih sambil digosok pelan-pelan agar sisa kertas hilang. Cek apakah jalur yang terputus atau retak. Jika ada, perbaiki dengan spidol permanen. Jika sudah dipastikan tidak ada jalur yang putus atau retak, maka proses selanjutnya adalah melarutkan PCB. Berikut cara melarutkan PCB. Potong PCB sesuai ukuran, tata jalur yang sudah digambar. PCB yang tidak dipotong membuat proses pelarutan berlangsung lama karena terlalu lebar, tidak sesuai dengan ukuran gambar. Siapkan wadah plastik dan air panas. Campurkan serbuk ferriklorid dengan air panas di dalam wadah plastik. Jika semua serbuk sudah larut dengan air, masukkan papan PCB ke dalam larutan ferriklorid. Proses pelarutan ini biasa disebut etching. Goyangkan wadah plastik secara perlahan untuk mempercepat proses pelarutan tembaga pada PCB. Umumnya proses etching tidak berlangsung lama. Jika semua lapisan tembaga selain tata jalur sudah terlihat luntur, maka papan PCB sudah bisa diangkat.
Setelah papan PCB diangkat menggunakan kain, usahakan tangan jangan menyentuh larutan. Setelah itu, segera cuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan. Lalu keringkan PCB, bisa menggunakan lap atau bisa juga diangin-anginkan. Yang selanjutnya adalah proses mengebor PCB. Langkah selanjutnya, siapkan bor listrik dengan diameter mata bor 0,8 sampai 1 mm. Lubangi jalur yang berbentuk lingkaran secara perlahan. Setelah semua proses di atas selesai, bersihkan PCB menggunakan amplas dan bilas dengan air untuk menghilangkan tinta. Namun jika komponen belum akan dipasang, disarankan untuk tidak mengamplas terlebih dahulu dan baru dibuang tintanya saat komponen akan dipasang untuk menghindari karat tembaga yang timbul. Berikut video tutorial cara mencetak PCB dengan mudah. Cara mencetak PCB dengan mudah. Pertama, kita persiapkan alat dan bahan. Fotokopi layout yang akan kita buat PCB. Terus ada PCB polos. Lotion anti nyamuk atau biasa pakai autan atau sovel bisa. Terus ada mika plastik yang tipis, uang koin, wadah buat autan, ini opsional. Potong kertas layout sesuai ukuran. Usahakan ada sisa kertas di tepi layout. Tempelkan layout menghadap PCB. PCB harus bersih, bisa diamplas, bisa juga tidak. Amplas digunakan adalah amplas halus. Lipat sisa tepi kertas ke PCB agar kertas tidak bergeser. Setelah itu, siapkan autan di wadah yang sudah disediakan tadi. Mulai lumuri kertas dengan autan. Jaga kertas agar tidak bergeser. Kertas jangan sampai bergeser. Lumuri kertas sampai kelihatan transparan. Setelah itu, pasang mika di atas kertas. Ratakan dengan sesuatu. Bisa menggunakan papan PCB atau yang lain yang permukaannya rata. Kemudian gosok mika dengan koin sampai merata. Setelah itu, angkat mika dan kertas pelan-pelan. Jika ada yang belum menempel, silahkan digosok lagi menggunakan koin. Bersihkan mika, bisa digunakan lagi untuk pembuatan selanjutnya. Ini adalah hasilnya ketika sudah disablon. Bersihkan sisa kertas di PCB dengan air. PCB siap di etching atau dilarutkan dengan verichloride. Ini adalah cairan verichloride. Siapkan verichloride yang sudah dicairkan. Potong PCB dan masukkan PCB ke dalam cairan. Goyangkan cairan, dan bila tidak punya alat seperti ini, bisa goyang memakai tangan. Nah, setelah 30 menit, ini adalah hasilnya.
PCB telah dibersihkan dan dibor. Proses penempelan tata letak atas sama seperti proses layout bagian bawah. Setelah dikasih anti korosi, bisa memakai arbus yang diencerkan thinner. Sekian, tadi adalah video tutorial cara membuat PCB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.